我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, nggak berasa ya, udah 1 minggu deh, jatah 2 video dong. Ya udahlah, nih video pertama buat kalian. Cuman sebelum lanjut nih, Mimin mau ngucapin terima kasih buat nama-nama berikut ya. Buat kalian yang pada mau lempar kopi buat Mimin sok atuh tah melalui link di deskripsi. Kuilah tanpa berlama-lama deui, urang kancutkeun ceritana. Cerita masih berkancut dengan pelatihan Xiaoyan yang masih belum selesai. Sementara itu di sisi lain, Cailin pun menghampiri Yaolao untuk memberikan kabar berita. Cailin telah menghabiskan sebagian besar waktunya selama 2 tahun ini di Pavilion Bintang Jatuh. Yaolao telah mencoba memperbaiki pil obat untuk Cailin. Oleh karena itu kekuatan Cailin telah meningkat dari bintang 5 Dozun ke puncak kelas Dozun. Melihat Cailin yang tergesa-gesa, Yaolao pun segera bertanya apakah ada yang salah. Mata cantik Cailin pun menyapu pintu batu di kejauhan. Matanya redup saat ia mengeluarkan kartu merah darah dan berkata bahwa ini disampaikan oleh aliansi sungai yang mendalam. Senyum dingin juga muncul di wajah Yaolao ketika ia mendengar kata-kata ini. Matanya segera diturunkan dan ia menebak apakah ini deklarasi perang. Yaolao pun segera membaca tulisan yang berada di sana, di mana tulisan tersebut berkata bahwa setengah bulan dari sekarang aliansi sungai mendalam akan tiba di Pavilion Bintang Jatuh. Mereka akan bertarung dan melihat siapakah yang lebih kuat di antara mereka. Pemenang dari pertempuran akan berhak mengambil semuanya. Yaolao pun menyipitkan matanya dan tertawa dingin sebelum akhirnya berkata bahwa mereka benar-benar mengambil inisiatif untuk pergi ke Pavilion Bintang Jatuh. Tampaknya iblis 2 Tianming tidak bisa lagi menahan diri untuk ikut campur. Yaolao pun berpikir bahwa sejak perang Pavilion Bintang Jatuh dengan aliansi sungai yang mendalam setahun yang lalu, aliansi sungai yang mendalam tidak meluncurkan kampanye lain melawan Pavilion Bintang Jatuh. Yaolao pun bertanya-tanya alasan apakah yang mendorong mereka kali ini berani untuk bertempur. Pada perang setahun yang lalu, Yaolao mengerti dalam hatinya bahwa itu bukan karena orang-orang ini tidak mau, tetapi mereka benar-benar tidak ingin mendorong Pavilion Bintang Jatuh terlalu jauh. Terlebih lagi mereka juga berpikir dengan kekuatan Banseng yang dimiliki Yaolao, pasti mereka semua merasakan ketakutan. Jika mereka memang berniat untuk menyerang, setidaknya mereka harus memiliki 2 elit Banseng. Tangan kisut Yaolao pun dengan lembut mengusap undangan di tangannya. Ia meminta Cailin untuk mengeluarkan perintah memanggil semua sesepuh yang tidak sibuk dengan tugas penting. Selain itu perintahkan sesepuh yang menjaga kota-kota untuk sangat berhati-hati selama periode waktu ini. Hal lain yang juga penting adalah kirimkan beberapa mata-mata untuk mengumpulkan informasi di dalam aliansi sungai yang mendalam. Mereka harus tahu mengapa orang-orang ini tiba-tiba memiliki keberanian untuk menyerang. Cailin pun sedikit mengangguk sebelum akhirnya ia pun berjalan pergi. Singkat cerita, di sebuah gunung di belakang Pavilion Bintang Jatuh, Yaolao berdiri dengan tangan di belakang di tengah alun-alun. Cailin, dokter peri kecil, King Lin, dan beberapa tetua tamu dari Pavilion Bintang Jatuh berdiri di belakangnya. Cailin pun segera berkata bahwa mereka tidak berhasil mendapatkan informasi terkait operasi lembah sungai yang mendalam kali ini. Dikabarkan bahkan beberapa tetua aliansi sungai yang mendalam tidak tahu mengapa mereka menyerang kali ini. Yaolao pun sedikit mengangguk dan berpikir mereka benar-benar terdesak waktu. Dengan begitu memang agak sulit untuk mendapatkan informasi yang bersifat rahasia. Cailin pun lanjut berbicara bahwa alam bintang telah memasuki keadaan siaga tinggi. Beberapa murid yang lebih lemah telah dipindahkan dan sebagian besar sesepuh telah dipanggil kembali. Semuanya sudah disiapkan dan mereka hanya tinggal menunggu aliansi sungai yang mendalam untuk tiba. Yaolao pun mengangguk dan baru saja ia hendak berbicara, tiba-tiba ia pun melihat ke arah pintu masuk alam bintang. Dengan suara samar ia berkata bahwa mereka telah tiba di sini. Hati semua orang yang hadir pun menegang setelah mendengar kata-kata dari Yaolao. Mata mereka berkumpul di pintu masuk alam bintang. Sebuah lubang besar perlahan robek di ruang tersebut. Segera aura mengerikan secara brutal menyerbu ke dunia ini seperti binatang buas yang jahat. Tawa samar yang dipenuhi dengan rasa dingin yang gelap bergema di alam bintang seperti guntur yang bergulir. Suara tersebut segera berteriak kepada Yao Chen bahwa sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Bersamaan dengan suara yang bergema tersebut, sejumlah besar orang berkerumun melalui celah spasial. Mereka segera berubah menjadi banyak sinar cahaya yang muncul di langit di atas alun-alun dalam beberapa kilatan.
Yao pun perlahan mengangkat kelapanya dan matanya melihat ke tempat pemimpin kelompok besar itu. Yao pun seketika menyadari bahwa itu adalah iblis tua Tianming. Yao pun segera berkata, sungguh tidak terduga iblis tua Tianming masih hidup. Menanggapi hal itu, Tianming pun tertawa sebelum akhirnya mulai berbicara. Ia berkata bahkan seseorang seperti Yao yang hanya memiliki jiwa yang tersisa dapat dihidupkan kembali. Bagaimana mungkin ia bisa mati dengan mudah? Menanggapi hal itu, Yao pun mengangkat kelopak matanya dan ia mengabaikan iblis tua Tianming dan menyapu pandangannya ke kelompok besar di belakangnya. Sangat jelas bahwa para ahli dari aliansi sungai yang mendalam semuanya telah datang. Setidaknya ada 100 orang yang hadir dan sekitar setengah dari kelompok ini memiliki kekuatan di tingkat dozun. Barisan ini datang bersama dengan iblis tua Banseng Tianming dan ini dapat digambarkan sebagai barisan yang menakutkan. Tak lama Tianming pun segera berteriak bahwa Paviliun Bintang Jatuh dan aliansi sungai yang mendalam mengalami kesulitan untuk hidup berdampingan. Pada akhirnya Tianming pun harus melangkah maju. Karena Tianming dan Yao adalah kenalan di masa lalu, maka selama Paviliun Bintang Jatuh mundur 500 km dari wilayah aliansi sungai yang mendalam dan berjanji untuk tidak memulai konflik, aliansi sungai yang mendalam kali ini akan mundur. Menanggapi hal itu, Cailin pun segera berkata bahwa sepertinya Tianming sedang bermimpi. Menarik 500 km, bukankah itu berarti bahwa Paviliun Bintang Jatuh akan menyusut setengahnya? Selain itu, mereka harus berjanji untuk tidak memulai konflik dengan aliansi sungai yang mendalam di masa depan. Bukankah itu berarti mereka harus tunduk kepada orang-orang ini? Bagaimana mungkin Paviliun Bintang Jatuh akan terus bertahan di dataran tengah jika mereka menyetujui persyaratan ini? Tianming pun tidak bergeming dalam menghadapi perkataan Cailin dan matanya segera menoleh ke arah Yao Chen. Ia bertanya bagaimana dengan keputusannya. Yao pun tertawa setelah mendengar pertanyaan ini. Ia segera bertanya apakah menurut Tianming aliansi sungai yang mendalam memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Iblis tua Tianming pun segera menarik senyum dingin di wajahnya dan perlahan berkata jika begitu permasalahannya maka maksud dari Yao adalah ketidaksetujuan. Yao pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya tiba-tiba melambaikan tangannya pada saat yang bersamaan. Banyak aura yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari pegunungan di sekitar Yao saat ia melambaikan tangannya. Gelombang demi gelombang pilar cahaya Doqi menyembur keluar dan mereka menjalin diri di langit sebelum akhirnya mekar. Gelombang Doqi tersebut pun tampak seperti formasi besar yang mengelilingi kelompok iblis tua Tianming di langit. Iblis tua Tianming pun segera berkata sepertinya Yao benar-benar tidak akan menyerah. Bahkan Yao benar-benar bersiap untuk pertempuran ini. Senyum dingin perlahan muncul di wajah Tianming sebelum akhirnya ia mulai berbicara. Ia berkata bahwa mengingat kekuatan aliansi sungai yang mendalam miliknya memang sulit untuk menghancurkan Paviliun Bintang Jatuh. Namun apakah Yao Chen berpikir bahwa Tianming ini adalah orang bodoh yang mau menyerang ke Paviliun Bintang Jatuh sendirian? Kelompok Yao pun mengerutkan kening setelah mendengar perkataan ini. Sementara itu setan tua Tianming pun tertawa sebelum akhirnya berteriak keras meminta dua sosok untuk menunjukkan dirinya. Ruang di samping iblis tua Tianming pun mulai bergoyang di depan mata semua orang setelah kata-katanya terdengar. Retakan spasial terbentuk dan dua kelompok aura mengerikan yang gelap dengan cepat terbang keluar dari celah ini di ruang angkasa seperti banjir. Ekspresi Yao pun perlahan tenggelam saat ia merasakan dua aura familiar ini. Matanya menatap tajam ke celah di ruang angkasa ketika ia menyadari bahwa itu adalah ahli dari Hall of Soul. Ekspresi padat melintas di mata Yao setelah ia menyadari bahwa sosok yang hadir adalah Guyo. Hall of Soul benar-benar mengirim Tianzun kedua dan Tianzun ketiga untuk menyerang ke Paviliun Bintang Jatuh. Hall of Soul benar-benar berniat untuk menghancurkan Paviliun Bintang Jatuh dengan mengirimkan dua elit di tingkat Banseng. Barisan seperti ini segera menyebabkan banyak orang menghirup udara sejuk dengan lembut. Wajah beberapa sesepuh dari Paviliun Bintang Jatuh pun seketika mulai memucat. Tak lama setelah itu Yao pun dengan lembut menghembuskan nafas. Yao pun segera berkata karena ini permasalahannya maka Paviliun Bintang Jatuh akan bertarung dengan mereka. Ekspresi ganas pun muncul di wajah Yao setelah ia mengucapkan beberapa kata terakhir tersebut. Ekspresi Yao pun suram saat ia menatap kelompok Guyo di hadapannya. Ia berbicara dengan suara yang dalam agar meninggalkan Guyo dan iblis tua Tianming untuk ia tangani. Sementara itu Cailin, Qinglin, dokter peri kecil akan memblokir elit Banseng lainnya. Elit Banseng ini berada di tingkat awal.
Namun meskipun begitu, mereka bertiga harus berhati-hati karena perbedaan level di antara mereka benar-benar terlalu jauh. Ekspresi kelompok Cailin pun berubah ketika mereka mendengar bahwa Yao Lao berencana untuk melawan dua orang elit Banseng sendirian. Meskipun Yao Lao adalah Banseng tingkat tinggi, namun iblis tua Tianming maupun Guyo tidak lebih lemah darinya. Yao Lao akan dirugikan jika keduanya bergandengan tangan. Yao Lao pun melambaikan tangannya dan ia jelas menyadari resikonya. Yao Lao pun tidak mengatakan apa-apa lagi setelah itu dan tubuhnya segera bergerak. Ia pun muncul tidak jauh di depan iblis tua Tianming dan Guyo. Doki yang mengerikan menyebar dari tubuhnya dan mengunci keduanya. Doki ini menyebabkan ruang itu sendiri terus-menerus terdistorsi. Setan tua Tianming pun dengan dingin tertawa saat ia merasakan tekanan dari Yao Lao. Ia pun melangkah maju dengan teriakan dingin yang tiba-tiba yang dipenuhi dengan niat membunuh. Ia pun segera memerintahkan semua pasukannya untuk segera menyerang. Banyak ahli dari aliansi sungai yang mendalam segera mengungkapkan keinginan membunuh mereka. Banyak doki yang agung meletus dari segala arah dan pertempuran di antara prajurit pun segera terjadi. Sementara itu kaki setan tua Tianming tiba-tiba melangkah di udara saat doki yang mengerikan menyapu keluar. Tubuhnya melintas dan muncul di depan Yao Lao dan tangan putihnya seperti cakar elang saat menembus ruang kosong dan meraih tembolok Yao Lao. Yao Lao pun mendengus dingin namun ia tidak menghindari serangan tersebut. Sebaliknya tinjunya yang berisi kekuatan menakutkan tanpa ampun menyerang ke lapak iblis tua Tianming. Dari kelihatannya ia berencana untuk menukar satu kehidupan dengan kehidupan lainnya. Ekspresi iblis tua Tianming pun berubah ketika ia melihat serangan ini. Secara alami ia mengerti apa tujuan Yao Lao dan tidak mungkin baginya untuk terlibat dalam pertempuran habis-habisan dengan orang ini. Ia pun dengan cepat menarik cakarnya dan menarik diri kembali dengan kecepatan seperti kilat menghindari pukulan Yao Lao. Saat Yao Lao hendak mengejar, tiba-tiba kabut hitam pun melesat menerkam ke arahnya. Teriakan menyedihkan dipancarkan dari dalam kabut hitam. Rantai hitam pun menembus kabut dan memotong ruang di sekitarnya, membentuk banyak garis retakan hitam. Ekspresi Yao Lao pun seketika berubah menjadi gelap dan dingin. Tangan besarnya meraih ruang kosong di depannya dan ruang itu sendiri tiba-tiba terdiam. Kekuatan Yao Lao berhasil memukul mundur rantai hitam tersebut. Pada saat yang sama tubuh melintas dan ia menyerbu ke dalam kabut hitam sebelum akhirnya tinjunya dengan marah menghantam ke tempat tertentu di dalam kabut. Suara teredam pun segera terpancarkan saat pukulannya mendarat. Segera setelah itu tubuh Guyo pun tersandung dan keluar dari kabut hitam. Kejutan pun melintas di mata iblis tua Tianming ketika ia melihat Guyo yang dipaksa mundur. Ia pun segera berteriak dengan suara yang dalam agar mereka menyerang bersamaan. Ekspresi Guyo pun menjadi gelap dan ia segera mengangguk. Keduanya pun segera menembak dan melesat secara bersamaan. Sementara Yao Lao menahan iblis tua Tianming dan Guyo Tianzun ketiga dari Hall of Soul telah terlibat pertempuran dengan Cailin dan yang lainnya. Cailin pun telah berubah menjadi piton penelan surga 7 warna, membuat ekspresi terkejut melintas di wajah Tianzun ketiga. Bersamaan dengan itu, dokter peri kecil pun mengeluarkan pilar racun sebelum akhirnya mereka berdua pun menyerang bersamaan. Tianzun ketiga pun segera mengepalkan tangannya dan ruang itu sendiri dipadatkan. Setelah itu ia pun segera menjentikan jarinya dan menghancurkan kedua serangan yang melesat ke arahnya. Bersamaan dengan serangan tersebut yang gagal, King Ling pun lanjut menyerang. Sosok ilusi ular berkelapa 9 setinggi 10.000 meter terlihat samar-samar di depan Tianzun ketiga. Tianzun ketiga pun dengan dingin tertawa sebelum akhirnya tubuhnya melintas dan muncul di depan King Lin dengan cara seperti hantu. Doki yang menakutkan berkumpul menjadi lapisan kristal yang tidak biasa. Setelah itu telapak tangannya dibanting ke arah King Lin. King Lin pun terkejut saat merasakan kecepatan Tianzun ketiga yang membuatnya lemah. Cahaya berkedip di matanya sebelum akhirnya sesosok pun muncul di hadapannya. Tangan Tianzun ketiga pun menghantam dan menghancurkan ahli Dozun di bawah kendali King Lin menjadi setumpukan daging cincang. Sementara pertempuran sengit yang tak tertandingi telah meletus di alam bintang, gunung di belakang tetap sepi seperti biasanya. Keheningan ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum banyak garis retak kecil mulai menyebar ke gunung di sekitar pintu batu. Retakan ini mungkin kecil tetapi sangat dalam, seolah-olah retakan tersebut telah menyebar dari pusat gunung. Mengikuti munculnya garis retakan ini, sepertinya ada sesuatu yang perlahan terbangun jauh di dalam gunung. Sementara itu, pertempuran di antara Yao Lao melawan dua elit Banseng benar-benar sangat intens.
Benturan pun segera terjadi dengan 3 telapak tangan yang saling beradu. Sosok manusia saling bersilangan dan terhuyung mundur beberapa langkah. Bahkan ruang itu sendiri telah terguncang hingga runtuh dan membentuk wilayah gelap yang luas dimanapun kaki mereka mendarat. Tak lama Guyo pun segera berkata kepada setan tua Tianming agar jangan memberi Yao Chen waktu untuk mengatur nafas. Setan tua Tianming pun mengangguk setelah mendengar hal ini. Setelah itu segel yang dibentuk oleh tangannya pun seketika berubah. Doki abu-abu besar melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah ketika ia mengeluarkan teknik telapak tangan langit yang mendalam. Doki pun berubah menjadi sosok ilusi setinggi 1000 meter di tangan iblis tua Tianming. Setelah itu ia pun menghantamkan serangan tersebut ke arah Yao Lao. Yao Lao pun tidak berani meremehkan serangan ilusi itu setelah merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya. Doki dengan cepat keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi pohon palem api setinggi 1000 meter yang bertabrakan dengan telapak tangan ilusi. Ledakan pun segera terjadi ketika kedua telapak tangan bertabrakan dan ledakan seperti guntur yang bergemuruh segera bergema di langit. Badai Doki yang mengerikan menyapu dari titik kontak dan itu menghancurkan gunung di sampingnya menjadi debu yang berserakan. Bahkan setan tua Tianming juga terkena imbas dari serangan tersebut. Ia pun dengan cepat terhuyung mundur dan auranya menjadi sedikit lamban. Wajahnya yang semula pucat saat ini menjadi lebih pucat dan buluk. Sementara itu di sisi lain darah dan Doki di dalam tubuh Yao Lao bergejolak karena benturan tersebut. Baru saja ia menekannya dengan susah payah, tiba-tiba sosok hitam pun diperbesar di matanya. Angin yang sangat tajam, gelap dan dingin sekali lagi melonjak dan memaksanya yang tidak punya pilihan selain menerimanya lagi. Ledakan pun segera terjadi akibat dari serangan tersebut. Bahkan dengan kekuatan besar Yao Lao mengalami bentrokan langsung dengan Guyo menyebabkan ia merasakan rasa manis di tenggoloknya. Sementara Yao Lao menekan beberapa luka yang muncul di dalam tubuhnya, teriakan ular yang mengandung rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba meletus dari langit yang jauh. Ia pun buru-buru menoleh dan melihat tubuh Cailin yang dikirim terbang oleh telapak tangan dari Tianzun ketiga. Kekuatan menakutkan dari seorang elit Banseng telah menghancurkan sisik pada tubuh Cailin. Darah pun berhamburan turun dari langit seperti badai. Ekspresi dokter peri kecil pun berubah sedikit setelah ia melihat Cailin yang terluka oleh Tianzun ketiga. Selanjutnya ia pun menggerakkan telapak tangannya dan manik-manik coklat keabu-abuan seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Dokter peri kecil pun mengeluarkan teknik bencana racun yang menyedihkan. Menghadapi hal itu, Tianzun ketiga pun berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Dengan serangan bansengnya, ia pun berhasil memblokir serangan dari dokter peri kecil. Dengan begitu, dokter peri kecil pun memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya yang halus terbang mundur. Meskipun ia terlempar ke belakang, namun cairan coklat keabu-abuan itu masih mendarat di jubah Tianzun ketiga. Jubahnya segera berubah menjadi abu-abu dan beberapa cairan racun mendarat di lengannya. Ekspresi Tianzun ketiga pun berubah ketika ia melihat bahwa cairan beracun itu sangat mematikan sehingga bahkan dokinya tidak dapat memblokirnya. Akhirnya tangan Tianzun ketiga yang seperti pisau pun segera memotong lengannya yang terkena racun. Tianzun ketiga pun menahan rasa sakit yang hebat di lengannya. Ia melirik arah dokter peri kecil yang terbang mundur dan ekspresinya berubah menjadi sangat kejam. Tubuhnya segera bergerak menghampiri dokter peri kecil yang terbang mundur. Baru saja ia akan berhasil mendekati dokter peri kecil, tiba-tiba sosok hijau pun dengan cepat bergegas. Doki yang kuat segera melonjak dari tubuh King Lin ketika ia memblokir Tianzun ketiga. Tianzun ketiga pun dengan dingin tertawa setelah melihat King Lin yang menghalanginya. Ia pun segera melambaikan tangannya dan kekuatan yang perkasa segera mengarah ke arah King Lin. King Lin pun hanya bisa dengan pahit menahan serangan ganas Tianzun ketiga yang tak tertandingi. Seluruh alam bintang saat ini telah jatuh ke dalam pertempuran yang kacau dan intens. Di sisi lain, kondisi Yao Lao setelah terjerat dalam pertempuran dengan dua elit Banseng, Yao Lao pun secara bertahap memasuki kondisi lelah. Serangan dan pertahanannya lebih rendah dari sebelumnya. Yao Lao berada pada posisi kurang menguntungkan dalam pertempuran berkepanjangan dengan keduanya. Ekspresi Yao Lao pun menjadi gelap dan serius, namun dia tidak berani membagi perhatiannya untuk membalas. Tepat ketika Yao Lao memusatkan perhatiannya untuk menghadapi pertempuran, suara teredam pun tiba-tiba meledak di langit yang jauh. Dari sudut matanya, Yao Lao melihat King Lin yang akhirnya bukan tandingan Tianzun ketiga. Adegan ini menyebabkan hati Yao Lao merasa dingin dan pergerakannya melambat sesaat. Segera sosok seperti hantu muncul di belakangnya dan sebuah telapak tangan terlempar dengan keras.
Seketika serangan tersebut pun dengan kuat mendarat di punggung Yao Lao. Serangan mendadak ini menyebabkan setengah dari tubuh Yao Lao menjadi mati rasa. Seteguk darah segar dimuntahkan dan tubuhnya turun sebelum akhirnya menabrak alun-alun. Banyak garis retakan besar menyebar dan akhirnya menutupi setengah dari gunung. Hati banyak ahli pavilion bintang jatuh tenggelam saat melihat Yao Lao yang jatuh. Yao Lao adalah orang terkuat di pavilion bintang jatuh. Jika ia dikalahkan, maka moral pavilion bintang jatuh juga pasti akan terpukul. Tak lama iblis tua Tianming pun melangkah melalui udara kosong dan menyapu pandangannya yang jahat ke alam bintang. Ia berteriak kepada semua anggota pavilion bintang jatuh bahwa Yao Chen telah dikalahkan. Jika mereka semua masih keras kepala untuk melawan, maka ia tidak akan segan untuk membunuh mereka semua. Setelah itu Tianming pun mengerutkan keningnya dan mengamati Yao Lao dari kejauhan. Ia menatap Guyo sebelum akhirnya menyarankan agar Guyo membunuhnya. Jika tidak, maka situasinya mungkin akan berubah jika mereka berlama-lama. Guyo pun mengangguk sebelum akhirnya Doki di dalam tubuhnya dengan cepat melonjak. Bersamaan dengan Guyo yang bersiap untuk meluncurkan serangan pembunuhan untuk menghabisi Yao Lao, seluruh alam bintang pun tiba-tiba mulai bergetar. Semua gunung mulai terguncang dengan liar dan tampak seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi iblis tua Tianming dan Guyo seketika berubah. Mereka pun bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Sebuah gunung hijau jauh di dalam alam bintang tiba-tiba meledak setelah pertanyaan mereka terdengar. Gunung besar itu berubah menjadi pecahan batu di depan banyak mata yang terpana. Pada saat yang sama nyala api yang mengerikan yang muncul seperti nyala api yang bisa menghancurkan dunia menyapu pegunungan yang dalam. Akhirnya api tersebut pun berubah menjadi gelombang api yang bergulir yang dengan cepat melonjak ke bagian langit ini. Lautan api pun melonjak dan teriakan dingin yang akrab tiba-tiba bergema di alam bintang. Suara tersebut pun segera berteriak bahwa hari ini siapapun di alam bintang yang bukan milik pavilion bintang jatuh akan mati. Aura bertekanan padat menyebar dengan kecepatan seperti kilat saat teriakan berbahaya ini meraung ke seluruh langit. Setelah merasakan aura yang mengerikan yang mengandung tekanan besar ini, iblis tua Tianming dan Guyo yang tergantung di langit langsung terdiam. Kejutan yang kaya pun melonjak ke wajah mereka. Mereka pun menyadari bahwa ini adalah aura elit sejati Doseng dan bagaimana mungkin ini bisa terjadi. Lautan api pun melonjak di atas alam bintang ke segala arah di depan banyak mata yang terkejut. Akhirnya api pun berkumpul di langit di atas medan pertempuran. Api bergejolak dan perlahan terpisah menjadi jalur api. Sosok berjubah hitam melangkah melalui gelombang api menggunakan jalur api. Sosok itu perlahan muncul di depan mata semua orang. Banyak seruan yang mengandung berbagai emosi terdengar di alam bintang saat semua orang melihat sosok yang dikenalinya. Guyo pun menatap sosok muda yang berjalan melalui gelombang api dengan tidak percaya. Ia pun bertanya bagaimana ini mungkin. Bocah ini hanya berada di puncak kelas Dozun 2 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan terobosan ke kelas Doseng? Terlebih lagi saat ini Xiaoyan adalah seorang elit Doseng asli. Wajah iblis tua Tianming di sampingnya pun tanpa sadar berkedut dan ia berteriak. Ia bertanya-tanya apakah itu adalah Xiaoyan. Bukankah bajingan lain dari Hall of Soul mengatakan bahwa ia bukan ancaman? Apakah sebenarnya yang telah terjadi? Mata Guyo pun berkedip sebelum akhirnya ia segera tersadar. Ia bergumam bahwa itu sepertinya adalah jantung Bodhisattva. Bocah ini ternyata benar-benar mendapatkan jantung Bodhisattva. Tidak heran bocah ini sepertinya telah benar-benar menghilang selama 2 tahun ini. Ternyata ia sedang mundur untuk menerobos ke kelas Doseng. Sementara itu tubuh Xiaoyan berdiri di udara di depan banyak pasang mata yang terkejut. Xiaoyan pun mempelajari alam bintang yang ditutupi dengan tanda-tanda pertempuran. Niat membunuh dengan liar melonjak di mata hitamnya. Tubuh Xiaoyan pun berkelebat dan kali berikutnya ia muncul, ia hampir tidak berada di atas alun-alun yang sangat besar. Xiaoyan mendarat di lubang yang sangat dalam dan muncul di samping Yao Lao yang berlumuran darah. Kedua mata Xiaoyan anehnya menjadi sangat tenang saat ia melihat penampilan menyedihkan Yao Lao. Hanya mereka yang akrab dengan Xiaoyan yang sadar bahwa ini adalah keadaan pikirannya yang paling menakutkan. Sementara itu Yao Lao pun terbatuk sebelum akhirnya tertawa. Ia berkata bahwa Xiaoyan akhirnya meninggalkan tempat peristrijahatannya. Jika Xiaoyan terlambat sedikit, Xiaoyan harus mengubur tulang-tulang tua Yao Lao ini. Xiaoyan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya dengan lembut mulai berbicara.
Ia meminta maaf kepada Yao Lao dan meminta menyerahkan semuanya kepada Xiaoyan. Yao Lao pun mengusap bekas darah di mulutnya saat ia memberitahu Xiaoyan bahwa Cailin dan yang lainnya juga terluka. Xiaoyan pun mengangguk dan tangannya meraih ke arah ruang kosong dan 3 sosok terbang di bawah kendalinya. Mereka pun mendarat di platform batu di samping Xiaoyan. Xiaoyan melihat darah yang menggantung di sudut mulut Cailin, dokter peri kecil, dan King Lin. Setelah itu Xiaoyan pun terfokus kepada Cailin. Wajahnya yang dingin menyihir saat ini benar-benar pucat. Darah kental mewarnai pakaiannya hingga menjadi lengket. Xiaoyan pun mengeluarkan jubah hitam besar di cincin penyimpanannya dan menggunakannya untuk menutupi tubuh Cailin. Xiaoyan tidak mengucapkan sepatah kata pun saat ia mengeluarkan sebotol pil obat dan menyerahkannya kepada dokter peri kecil yang masih tersadar. Dokter peri kecil pun segera berkata bahwa ini dilakukan oleh Tianzun ketiga dan orang itu adalah Banseng level awal. Xiaoyan pun hanya tersenyum dan melirik ke arah dokter peri kecil sebelum akhirnya berbalik. Tak lama Cailin pun berbicara dengan suara yang lemah agar Xiaoyan berhati-hati. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata agar Cailin beristirahat dengan baik. Tidak perlu khawatir mengenai hal-hal lainnya. Setelah itu Xiaoyan pun memerintahkan para sesepuh untuk menjaga semuanya. Tidak perlu bagi mereka semua untuk bertarung. Banyak ahli dari pavilion bintang jatuh pun dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Setelah mengeluarkan beberapa instruksi, Xiaoyan pun akhirnya mengangkat kelapanya. Matanya menatap ke langit di mana Guyo, iblis tua Tianming, dan Tianzun ketiga dari Hollow of Soul telah berkumpul di tempat itu. Sementara itu wajah mereka bertiga sedikit kaku saat mereka melihat Xiaoyan menoleh dengan ekspresi tenang di matanya. Mereka tidak menyangka bahwa situasi akan berubah seperti ini. Dengan indera mereka secara alami dapat merasakan kekuatan Xiaoyan saat ini. Mereka pun benar-benar terkejut karena Xiaoyan berada di tingkat 1 bintang Doseng. Xiaoyan tidak berada di tingkat Basreng dan ia adalah Doseng yang asli. Sementara itu di sisi lain tubuh Xiaoyan pun bergerak dan saat ia muncul ia tidak jauh berada di depan mereka. Xiaoyan pun berbicara bahwa pemandangan alam bintang sangatlah bagus. Ini bukan tempat yang buruk untuk menjadi pemakaman. Ekspresi Guyo pun menjadi gelap dan dingin saat ia berteriak kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa Xiaoyan seharusnya tidak bertindak arogan. Hanya dengan kekuatan Xiaoyan yang berada di Doseng bintang 1, apakah Xiaoyan tidak percaya bahwa ia bisa memanggil orang-orang dari dalam klan untuk keluar dan menghabisi Xiaoyan? Xiaoyan pun memikirkan kata-kata tersebut sebelum akhirnya mengangguk. Xiaoyan pun melambaikan lengan bajunya dan riak menakutkan segera menyebar. Dalam sekejap mata, ruang di alam bintang pun menjadi terdistorsi dan tampak seolah-olah tidak ada riak spasial yang bisa dipancarkan. Ekspresi Guyo pun menjadi semakin buluk setelah melihat bahwa kata-katanya akhirnya menyebabkan Xiaoyan mengunci ruang itu sendiri. Ia pun segera menoleh ke arah iblis tua Tianming dan segera berteriak. Ia bertanya apakah yang iblis tua Tianming lihat. Apakah iblis tua Tianming pikir Xiaoyan akan dengan mudah melepaskan mereka hari ini? Meskipun Xiaoyan adalah Doseng bintang 1 namun fondasinya belum stabil. Xiaoyan tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka jika bekerja sama. Iblis tua Tianming pun dipenuhi dengan amarah setelah dicaci oleh Guyo. Meskipun begitu, ia juga memahami situasi saat ini. Mereka bertiga mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika mereka bekerja sama. Mereka akan benar-benar mati jika mereka terpisah. Akhirnya mereka pun bersepakat untuk menyerang Xiaoyan secara bersamaan. Mereka pun segera mengedarkan doki mereka masing-masing dan dalam sekejap mata angin liar naik di langit saat awan gelap bergejolak. Pada akhirnya mereka pun dengan marah meraung dengan wajah yang memerah. 3 energi yang berisi angin yang sangat menakutkan langsung menghancurkan ruang kosong ini. Mereka mulai seperti 3 naga marah yang mengaum liar kepada Xiaoyan. Mata Xiaoyan pun menyaksikan serangan menakutkan dari ketiga orang tersebut. Xiaoyan pun perlahan mengangkat tangannya dan ada ekspresi aneh di matanya. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ini adalah sesuatu yang Xiaoyan pahami saat ia menerobos ke kelas Doseng. Hari ini Xiaoyan akan mempersembahkan mereka bertiga sebagai korban untuk hal itu. 4 jenis api tiba-tiba meletus dari tangan Xiaoyan setelah suaranya yang acuh tak acuh terdengar. Mereka pun mulai berputar dengan cahaya yang gila. Dalam sekejap mata mereka telah berubah menjadi cincin aneh berukuran 4000 meter. Cincin berwarna tersebut pun terus berputar dan bagian dalam cincin itu berwarna hitam. Jenis hitam ini bahkan lebih murni daripada lubang hitam spasial.
Cincin pun segera terbentuk di telapak tangan Xiaoyan sebelum akhirnya didorong ke bawah dan dengan lembut bertabrakan dengan serangan kekuatan penuh oleh kelompok Guyo. Xiaoyan pun segera berteriak bahwa ini adalah serangan Angry Buddha Reincarnation. Piringan hitam besar yang dikelilingi oleh api memancarkan perasaan reinkarnasi saat bertabrakan dengan energi menakutkan dari tim 3 orang Guyo. Kedua serangan tersebut pun bertabrakan, tetapi hal yang mengejutkan adalah bahwa ledakan yang mengguncang bumi tidak terjadi. 3 serangan energi yang berjarak beberapa ribu meter tiba-tiba terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Pelat hitam yang berputar perlahan itu sepertinya menunjukkan tanda-tanda memisahkan udara itu sendiri. Serangan energi yang sangat besar dengan cepat tersebar. Pelat hitam besar yang dikelilingi oleh api itu pun terus melayang dan perlahan-lahan berputar di langit. Sementara itu di sisi lain kejutan pun melintas di mata Xiao Lao saat ia mempelajari cincin api yang berputar perlahan tersebut. Ia pun berkata bahwa Xiaoyan menggunakan api surgawi untuk membuat keterampilan Du yang baru. Anak kecil ini benar-benar terus-menerus mengejutkan orang lain. Sementara itu wajah Guyo pun berkedut saat ia menatap Xiaoyan di kejauhan. Xiaoyan menatap ke belakang dengan mata dingin sementara tangannya tergenggam ke belakang. Setelah pertukaran tunggal ini, kelompok Guyo pun mengerti bahwa mereka bukan tandingan Xiaoyan. Ia pun segera berkata bahwa orang ini terlalu kuat dan lebih baik mereka segera pergi. Guyo pun dengan cepat berbalik setelah berbicara. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju ke pintu keluar alam bintang. Setan tua Tianming dan Tianzun ketiga dari Hall of Soul juga buru-buru mengikutinya dari belakang.